Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Babak 1915, Kota Kaca. Penerjemah, Lege. Ada apa dengan pengawal eksekusi? Tanya Suzimo. Ekspresi ketakutan melintas di mata Susi sekali lagi ketika dia mendengar kata-kata pengawal eksekusi. Susi menarik napas dalam-dalam. Pengawal eksekusi adalah tipe pembudidaya yang sangat istimewa di kerajaan abadi Jin besar. Mengenakan Black Gold Feather Armor sambil membawa Execution Sabre, mereka bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan. Ada dua jenis penjaga eksekusi, penjaga langit dan bumi. Persyaratan untuk menjadi satu sangat ketat. Terlepas dari kesetiaan mutlak, ranah kultivasi seseorang tidak boleh terlalu rendah. Petik 2. Tanda seru. Hanya Dewa Bumi kelas 7, 8 dan 9 yang memenuhi syarat untuk menjadi penjaga eksekusi bumi. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, penjaga eksekusi terdiri dari para ahli abadi bumi dan surga yang terkuat. Susi melanjutkan, saya mendengar bahwa penjaga eksekusi surga hanya dapat dimobilisasi oleh keluarga kerajaan dari kerajaan abadi Jin Agung. Adapun penjaga bumi, hanya gubernur kabupaten dari 16 kabupaten yang memenuhi syarat untuk memobilisasi mereka. Petik 2. Pengawal eksekusi memiliki status yang sangat tinggi dan bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan di kerajaan abadi Jin besar. Seringkali, mereka dapat bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Bahkan tuan kota dari daratan cakrawala surgawi harus bersikap sopan kepada pengawal eksekusi, apalagi aku. Petik 2. Suzimo tercerahkan. Tidak heran mengapa Susi sangat waspada terhadap kakak laki-laki Liu Tong. Kekuatan penjaga eksekusi terlalu besar dan kekuatan tempurnya juga luar biasa di antara rekan-rekannya. Siapa yang bisa bertahan dan siapa yang berani melawan? Suzimo berkata dalam-dalam, kematian penjaga eksekusi adalah masalah besar. Seseorang pasti akan datang untuk menyelidiki. Apa rencanamu? Jangan khawatir, saudara Su. Susi berkata, saya siap untuk melemparkan Liu Tong dan mayat penjaga eksekusi ke dalam jurang itu. Bahkan jika ada yang menemukan mereka, mereka tidak akan bisa menebak itu aku. Suzimo mengangguk. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi Susi untuk membunuh satu penjaga eksekusi, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Namun, hal-hal akan masuk akal jika mayat penjaga eksekusi itu ditinggalkan di jurang maut. Lagi pula, banyak ahli immortal bumi dan surga dimakamkan di jurang itu dan hanya logis bagi penjaga eksekusi untuk mati di sana. Saudara Su, apa rencanamu untuk menuju ke Green Cloud County? Susi bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki tujuan khusus dan satu-satunya pikirannya adalah mengumpulkan batu roh esensi sebanyak mungkin dan mengolahnya dengan sekuat tenaga. Di Dragon Abyss Star, Heaven and Earth Essence Ki tipis dan bahkan tidak ada satupun Essence Spirit Mind yang terbentuk. Sangat sulit untuk mendapatkan Essence Spirit Stone. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak Essence Spirit Stone adalah dengan menuju ke daratan cakrawala surgawi. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, menurut pemahaman Anda, di mana Essence Spirit Mines di Green Cloud County? Tambang roh esensi biasanya ditempati oleh sekte dan faksi dari berbagai ukuran. Susi berkata, hampir semua tambang roh esensi berskala besar berada di bawah kendali kerajaan abadi Jin Agung. Ada beberapa tambang roh esens di dekat setiap kota. Saudara Su, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah Anda ingin menjadi penambang? Suzimo menjawab dengan ambigu. Meskipun dia mempercayai Susi, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan secara terbuka. Susi berkata, jika para penambang mengumpulkan cukup banyak Essence Spirit Stone, mereka memang dapat menukarkan beberapa pil Essence Condensation. Namun, saya mendengar bahwa para penambang akan menghadapi beberapa bahaya. Saya juga tidak tahu detail pastinya. Saya punya peta Green Cloud County di sini, ambillah. Susi telah menyalin peta sebelumnya dan dia menyerahkannya kepada Suzimo. Peta itu terbuat dari kulit binatang dan tidak besar. Ketika dibuka, lebarnya hanya 3 kaki. Namun, peta itu dipenuhi bintang dan bagian yang paling mencolok adalah lebih dari 100 kota. Melepaskan kesadaran rohnya, Suzimo memasuki kota bernama Glass City secara perlahan. Visinya sepertinya telah memasuki peta dan visinya meluas terus-menerus, menyebabkan informasi yang bisa dia lihat menjadi lebih detail. Banyak informasi tentang kota melintas di benaknya dengan cepat dengan cara yang sangat misterius. Menarik kesadaran rohnya dari kota kaca, Suzimo terus mencari di luar kota dan bisa melihat beberapa lambang unik. Beberapa dari mereka adalah ladang obat,
beberapa dari mereka memiliki lambang sekte dan beberapa di antaranya adalah Essence Spirit Mines. Terima kasih, Tuan Kota. Su Zimo mengangguk terima kasih. Peta ini terlalu penting baginya. Susi berkata, sebenarnya, jika ada kesempatan, saya sarankan Anda mengambil bagian dalam beberapa uji coba sekte dan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan sebuah sekte. Mengingat kekuatan tempurmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk bergabung dengan sekte kelas hitam. Su Zimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Jika dia ingin bergabung dengan sekte, tentu saja tidak ada masalah. Namun, bahkan jika dia bergabung dengan sekte tersebut, akan sulit baginya untuk mendapatkan Essence Spirit Stone mengingat ranah kultivasinya. Dia harus menemukan tambang roh esensi terlebih dahulu sebelum dia bisa menjalankan rencananya. Susi berkata, aku harus meninggalkan Dragon Abyss Star dalam beberapa hari untuk bergabung dengan sebuah sekte. Dia sudah lama berada di alam Earth Immortal, tetap sebagai City Lord of Dragon Abyss City tidak lagi menguntungkan kultivasinya. Alasan mengapa dia tidak pergi selama bertahun-tahun adalah karena dia ingin menunggu kultivasi Su Xiaotian meningkat sebelum menuju ke daratan Cakrawala Surgawi bersama. Sekarang setelah penjaga eksekusi telah mati di Dragon Abyss Star, dia tidak akan tinggal lama di sini. Mereka berdua mengobrol sampai malam tiba sebelum Su Zimo berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Saudara Su, apakah kamu pergi begitu saja? Ada sedikit keengganan di mata Su Xiaotian. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Susi juga tersenyum. Xiaotian, bekerja keras dan berkultivasi. Kami akan menuju ke daratan Cakrawala Surgawi di masa depan juga. Mungkin kita bisa bertemu lagi di daratan Cakrawala Surgawi, Saudara Su. Iya, Su Xiaotian mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bertiga menuju ke formasi teleportasi kediaman Tuan Kota. Beberapa hari yang lalu, Su Zimo sudah memahami pola formasi dan teknik aktivasi dari formasi teleportasi semacam itu. Kali ini, dia mengaktifkan formasi tanpa bantuan orang lain. Pada batu hijau formasi teleportasi, pola formasi bersinar dengan kilau yang indah, membentuk pilar cahaya yang tebal. Banyak rune muncul di penghalang di luar. Su Zimo melambaikan tangan pada Susi dan Su Xiaotian dan memasuki pilar cahaya. Dengan kilatan cahaya, sosok Su Zimo berangsur-angsur menjadi buram pada formasi teleportasi. Su Zimo merasakan kekuatan hisap yang kuat turun. Segera setelah itu, penglihatannya berputar dan langit berbintang berkelebat. Seolah-olah waktu dan ruang berada dalam kekacauan dan dia kehilangan panca inderanya. Setelah beberapa napas, Su Zimo merasakan tubuhnya menjadi ringan dan kakinya mendarat di tanah. Penglihatannya pulih dengan cepat juga. Saat ini, dia sudah berada di formasi teleportasi lain. Dari waktu ke waktu, cahaya akan berkedip pada formasi teleportasi saat pembudidaya lain turun. Tidak diketahui dari mana mereka diteleportasi tetapi ada banyak dari mereka. Formasi teleportasi terletak di Istana Raksasa. Tidak jauh dari sana, penjaga lapis baja berjaga-jaga. Tubuh mereka lurus seperti tombak dan mereka mengawasi mereka dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo meninggalkan formasi teleportasi dan berjalan keluar dari aula. Penglihatannya menjadi jelas dan ada keributan. Ada banyak pembudidaya berkumpul di mana-mana, rumah lelang, toko obat abadi, restoran, ada segalanya dan di mana-mana ramai. Ada segala macam bangunan kuno yang tersebar di seluruh kota. Jalan panjang itu sangat lebar dan memanjang ke segala arah. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa pembudidaya mengendarai Suanis satu yang sebesar singa dengan asap mengepul di setiap napas. Beberapa pembudidaya mengendarai awan keberuntungan dan maju perlahan dengan cara yang halus. Beberapa pembudidaya duduk di Green Luans dan melayang di atas kota. Tembok kota di sekitarnya sangat tinggi dan menjulang ke awan. Dinding bersinar dengan cahaya misterius seperti cermin. Sebuah kota besar muncul di hadapan Su Zimo. Kota kaca. Kota yang paling dekat dengan Dragon Abyss Star. Bab 1916, Penambang. Penerjemah, Lege. Menurut peta, bahkan Dewa Bumi tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara di kota kaca. Hanya Dewa Surga yang memenuhi syarat. Di Dragon Abyss City Star, tidak ada ahli Earth Immortal, apalagi Heaven Immortals. Namun, para ahli surga abadi dapat dilihat di mana-mana di kota kaca. Setiap Black Immortal akan merasa tidak berarti di kota seperti itu. Tanda seru. Beberapa dewa hitam yang diteleportasi dari suatu tempat meninggalkan aula dan terpana di tempat dengan ekspresi terkejut ketika mereka melihat itu. Ketika penjaga yang menjaga pintu masuk aula melihat itu, dia menyeringai dengan ekspresi jijik. Di antara banyak dewa hitam,
Suzimo adalah yang paling tenang. Kembali ke jurang itu, bahkan Dewa Sempurna turun, apalagi Dewa Bumi dan Dewa Surga. Adegan di depannya tidak banyak. Suzimo tidak tinggal di Glass City terlalu lama. Dia mengambil putaran cepat sebelum meninggalkan kota dan melaju menuju pegunungan di luar Glass City. Gunung Wuning. Ada pegunungan tak berujung di luar Glass City yang mengelilingi seluruh kota seperti penghalang alami. Ada banyak jenis flora dan fauna di pegunungan. Suzimo bersiap untuk membuka gua tempat tinggal di Gunung Wuning untuk sementara dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia akan memperbaiki dan menyerap batu roh esensi 300 aneh di tas penyimpanannya sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tak lama, Suzimo menemukan gua yang relatif terpencil di tengah gunung. Dia mengambil tindakan dan memperluas gua tempat tinggalnya sedikit sebagai miliknya. Setelah itu, dia mengatur banyak metode penyembunyian di pintu masuk gua tempat tinggal dan mengeluarkan formasi pada cangkang kura-kura sedikit demi sedikit sebelum merasa lega. Lebih dari setengah tahun telah berlalu pada saat dia selesai. Sesampainya di gua tempat tinggalnya, Suzimo mengambil posisi lotus dan mengeluarkan esens Spirit Stone dari tas penyimpanannya. Dia menyalurkan Prajna Nirvana Sutra dan mulai berkultivasi. Memang, surga dan bumi esens Ki jauh lebih kaya di daratan cakrawala surgawi. Suzimo merasakannya saat dia mulai berkultivasi. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultivasinya akan meningkat ke level lain. Waktu berlalu seiring musim datang dan pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak Suzimo tiba di daratan cakrawala surgawi. Hari ini, dia bangun dari pengasingan. Setelah lebih dari 100 tahun, batu roh esensi 300 aneh di tas penyimpanannya benar-benar diserap dan disempurnakan. Namun, ranah kultivasinya belum menembus dan masih berada di ranah esensi hitam level 7. Saat itu, Suzimo hanya menggunakan kurang dari 100 esens Spirit Stone untuk menerobos dari alam level 6 Black Essence ke level 7. Tapi sekarang, dia masih tidak bisa menerobos setelah memurnikan lebih dari 300 esens Spirit Stone. Saat kultivasi seseorang semakin dalam, jumlah batu roh esensi yang dibutuhkan untuk terobosan juga akan meningkat. Permintaan tubuh sejati teratai hijau bahkan lebih menakutkan. Selama 100 tahun terakhir, Suzimo hampir tidak mengubah posisinya. Pada saat itu, batu roh esensi habis. Dia berdiri perlahan dan membersihkan dirinya sebelum melepaskan formasi abadi di pintu masuk gua dan pergi. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan esens Spirit Stone dalam jumlah besar agar kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Suzimo meninggalkan Gunung Wuning dan terus melakukan perjalanan. Sekitar setengah hari kemudian, dia kembali ke Glass City. Dia tiba di jalan panjang yang lebar di kota. Sekte Kelas Hitam, Sekte Hibernasi Surga, mempekerjakan beberapa pelayan. Ranah kultivasi mereka harus berada di atas ranah esensi hitam level 7 dan perawatannya akan murah hati. 10 batu roh esensi untuk konten uji coba Sekte Kelas Hitam, Sekte Tanpa Jejak. Saya memiliki konten uji coba dari Sekte Tingkat Bumi, Sekte Api Angin. 1000 batu roh esensi. Petik 2. Di kedua sisi jalan yang panjang, beberapa pembudidaya berteriak. Jika seseorang bisa mendapatkan konten percobaan terlebih dahulu dan membuat persiapan, itu memang akan meningkatkan peluang mereka untuk bergabung dengan Sekte secara signifikan. Isi percobaan dari Sekte Api Angin. Nyata, jangan pikirkan itu. Bahkan jika kita Black Immortals memasuki Sekte Kelas Bumi, kita hanya akan menjadi pelayan yang melakukan pekerjaan sambilan. Kami tidak akan memiliki status sama sekali. Selanjutnya, Sekte Api Angin adalah salah satu dari 10 sekte teratas di Green Cloud County. Bahkan jika kita tahu isi persidangannya, kita tidak akan bisa melewatinya. Banyak Dewa Hitam melihat sekeliling dengan ragu juga. Suzimo tidak tinggal di daerah ini dan terus maju. Setelah berjalan beberapa saat, teriakan sekte berangsur-angsur memudar. Di kedua sisi jalan panjang di depan duduk barisan tentara abadi yang dingin. Tatapan mereka tajam dan mereka memancarkan niat membunuh berdarah besi. Niat membunuh itu hanya bisa ditempa dari medan perang. Di depan para prajurit abadi, banyak dewa hitam dengan alam kultivasi yang berbeda berbaris. Mereka meninggalkan beberapa informasi dan jejak kesadaran roh pada gulungan batu giok sebelum berdiri di belakang para prajurit abadi. Para pembudidaya tampak pucat dan gelisah, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Daerah ini sangat sunyi dan suasananya tegang. Banyak tentara abadi tetap diam. Dewa hitam dan pembudidaya yang datang juga tidak berani mengatakan apa-apa. Tak lama, 1000 orang direkrut di belakang seorang prajurit abadi. Ikuti aku.
Prajurit abadi berdiri dan pergi dengan 1000 dewa hitam. Su Zimo pernah mendengar Susi menyebutkannya sebelumnya. Ada 3 kerajaan abadi di daratan cakrawala surgawi. Metode Dewa Bumi dan Dewa Surga terlalu kuat. Ada pemahaman diam-diam antara 3 kerajaan abadi dan itu adalah aturan tidak tertulis. Jika ada konflik antara 3 kerajaan abadi, Dewa Hitam akan bertarung dengan nyawa mereka untuk wilayah dan menyelesaikan konflik. Sebagian besar dari Dewa Hitam itu adalah orang-orang yang telah naik dari dunia bawah. Di mata banyak Dewa Agung, tidak ada artinya bagi mereka yang berasal dari dunia bawah untuk mati. Mereka seperti sekelompok semut atau gulma yang dipotong yang tidak akan mengguncang fondasi 3 kerajaan abadi bahkan jika mereka mati. Sebenarnya, ini adalah permainan antara 3 kerajaan abadi. Hasil dari permainan diputuskan dengan mengorbankan Dewa Hitam dan mereka yang berasal dari dunia bawah. Menurut Susi, meskipun ada pil kondensasi esensi yang cukup untuk diperoleh dari bergabung dengan tentara perbatasan kerajaan abadi, tingkat kematiannya sangat tinggi. Dari 1000 orang yang pergi lebih awal, sudah tidak buruk jika 100 dari mereka kembali hidup-hidup. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka. Alasan mengapa Susi bisa duduk di posisi City Lord of Dragon Abyss City sebagai seseorang dari dunia bawah adalah karena dia telah berjuang melewati medan perang perbatasan. Dia bertempur di perbatasan selama puluhan ribu tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menerima hadiah dari Gubernur Green Cloud County. Meski begitu, statusnya sebagai tuan kota tidak berharga di mata banyak Dewa Agung. Su Zimo berhenti sejenak di area itu dan terus maju. Bahkan jika dia bergabung dengan tentara perbatasan, dia tidak akan bisa mendapatkan esens Spirit Stone. Tak lama, Su Zimo meninggalkan daerah itu. Di kedua sisi jalan panjang di depan, ada banyak sosok yang berkumpul dengan beberapa pembudidaya abadi hitam. Di tepi area berdiri lencana raksasa dengan kata, penambang. Su Zimo menghela napas lega. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia telah mengarahkan pandangannya ke esens Spirit Mine di luar Glass City. Cara terbaik untuk mendekati esens Spirit Mine adalah menjadi penambang. Bab 1917, Bencana Darah Tambang Roh. Penerjemah, Lege. Dibandingkan dengan perekrutan oleh tentara abadi perbatasan sebelumnya, bahkan ada lebih banyak pembudidaya di sini. Su Zimo berdiri di luar kerumunan dan tidak terburu-buru untuk maju. Susi pernah menyebutkan bahwa mungkin ada bahaya dalam penambangan juga. Namun, dia belum mengetahui detail pastinya. Rekan Taois, tolong beritahu saya. Su Zimo tersenyum lembut dan menghentikan Immortal Hitam kelas 6 yang akan maju. Tanda seru. Kelas 6 hitam abadi mengerutkan kening. Namun, ketika dia menyapu kesadaran rohnya dan melihat bahwa Su Zimo berada di alam esensi hitam level 7, ekspresinya berubah serius saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Yang Mulia Abadi, tolong tanyakan. Aku ingin tahu apakah ada bahaya dalam proses penambangan. Su Zimo tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Yang Mulia Abadi, jangan khawatir. Bahaya apa yang bisa ada di pertambangan? Paling-paling, Anda hanya akan merasa lelah dan menghabiskan hari-hari Anda di bawah tanah tanpa melihat cahaya hari. Orang itu menjawab sambil tersenyum. Fufu, bodoh. Saat itu, sebuah ejekan terdengar dari samping. Su Zimo melirik ke samping dan melihat Immortal Hitam kelas 7 lainnya berdiri tidak jauh. Wajahnya dipenuhi dengan daging busuk, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu, mengeluarkan bau busuk. Hidungnya hilang dan sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di sekitar pembudidaya tanpa hidung. Semua pembudidaya menjaga jarak dan tidak mau mendekat. Pada saat itu, pembudidaya tanpa hidung memandang kerumunan dengan ekspresi mengejek dan menyeringai. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Kelas 6 Black Immortal awal memandang orang itu dan terkejut. Dia tidak berani membantah dan menjawab dengan patuh sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, ekspresi Su Zimo tenang saat dia datang ke depan pembudidaya tanpa hidung dan menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mohon pencerahannya. Bahaya apa yang bisa kita temui saat menambang? Ketika pembudidaya tanpa hidung melihat bahwa Su Zimo tidak meremehkannya dan malah menyapanya dengan hormat, ekspresinya melembut. Orang itu berkata, jika kita hanya menambang biji biasa, secara alami tidak akan ada bahaya. Namun, jika kita ceroboh dan menggali daging atau tulang, kita hanya perlu menunggu kematian. Daging dan tulang apa? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Kultivator tanpa hidung berkata, hanya ada 2 cara untuk membentuk tambang roh esensi. Pertama,
Itu dapat dibentuk dengan infus esens Qi yang konstan selama bertahun-tahun. Petik 2. Yang kedua adalah mengubur mayat beberapa makhluk hidup yang kuat di bawah tanah. Daging dan tulang makhluk hidup ini mengandung sejumlah besar Qi esensi langit dan bumi. Setelah mereka mati, esens Qi terkubur di bawah tanah dan tidak dapat dibubarkan. Seiring berjalannya waktu, tambang secara bertahap akan terbentuk di sekitarnya. Petik 2. Suzimo merenung sejenak dan bertanya lagi, kalau begitu, pembentukan tambang ini akan memakan waktu setidaknya ratusan ribu tahun. Mayat yang dikubur di sini seharusnya sudah membusuk sejak lama, kan? Petik 2. Hehe, kamu benar. Kultivator tanpa hidung itu tertawa aneh. Memang, sebagian besar mayat makhluk hidup akan menyatu dengan mineral di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak. Namun, kultivator tanpa hidung mengubah topik pembicaraan dan nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dengan ekspresi mengancam. Daging dan mayat beberapa ahli mungkin tidak membusuk selama ratusan ribu tahun. Anda akan sial jika Anda berhasil menggali hal-hal itu. Petik 2. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, bencana darah tambang roh terjadi di luar kota kaca. Seseorang menggali sesuatu dan setetes darah mengalir keluar dari tambang. Pada akhirnya, hanya beberapa dari puluhan ribu pembudidaya di tambang yang selamat dan sisanya terkubur di bawah tanah. Setetes darah membunuh puluhan ribu orang. Setelah dipikir-pikir, kekuatan abadi macam apa yang terkandung dalam darah yang tidak mengering selama ratusan ribu tahun. Sama seperti dia diam-diam khawatir, dia secara tidak sengaja melirik pembudidaya tanpa hidung dari sudut matanya. Pada saat itu, pembudidaya tanpa hidung memiliki ekspresi aneh, seolah-olah dia sedang mengenang. Ada sedikit perjuangan dan ketakutan di matanya saat tubuhnya sedikit gemetar. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan ragu-ragu. Tiba-tiba, pembudidaya tanpa hidung itu tertawa dengan cara yang gila. Kamu benar, saya adalah salah satu yang selamat dari bencana itu. Wajahku terkorosi oleh kabut yang dikeluarkan oleh setetes darah itu. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun, aku masih terlihat seperti hantu. Kultivator tanpa hidung mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Setelah hening sejenak, Suzimo bertanya lagi, jika kita menggunakan kesadaran roh kita untuk memeriksa situasi dan tambang sebelum melanjutkan dengan hati-hati, kita seharusnya bisa menghindari hal-hal seperti itu, kan? Apa yang Anda tahu? Kultivator tanpa hidung itu mencibir, permukaan batu di tambang akan secara alami membentuk kulit batu yang unik. Bahkan kesadaran roh Dewa Surga dan Dewa Sempurna tidak akan bisa menembusnya dan melihat apa yang ada di dalamnya, apalagi kesadaran roh Dewa Hitam. Kalau begitu, bukankah menambang lebih berbahaya daripada bertarung di perbatasan? Suzimo bergumam pelan, tampak ketakutan. Kultivator tanpa hidung itu menepuk bahu Suzimo. Kamu juga tidak perlu khawatir. Sangat jarang untuk menghadapi situasi seperti itu di mana artefak berlumuran darah digali. Jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak akan menemukan satu pun dalam 100.000 tahun. Suzimo mengamati dari samping. Para penambang yang direkrut semuanya adalah Dewa Hitam. Alasan untuk itu mungkin karena mereka khawatir Dewa Bumi akan memasuki tambang dan menggunakan batu roh esensi untuk berkultivasi. Namun, itu tidak berlaku untuk Dewa Hitam. Dewa Hitam yang bisa mengolah tabu mistik klasik adalah paragon dan inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga dan sekte besar, sumber daya kultivasi apa yang tidak mereka miliki. Tidak mungkin paragon itu akan menurunkan status mereka dan mendekati milikku. Apa aturan untuk menjadi penambang? Suzimo bertanya lagi. Setiap orang harus membayar 5.000 esens spirit stone setiap tahun. Jika Anda dapat membayar 5.000 esens spirit stone di muka, Anda dapat memperoleh hadiah dari Essence Condensation Pills di muka dan keluar untuk beristirahat. Kultivator tanpa hidung berkata, namun, jangan meremehkan 5.000 batu roh esensi itu. Hehe, sebagian besar pembudidaya tidak akan bisa menyelesaikannya. Petik 2. Suzimo bertanya, apakah ada orang yang memasuki tambang bawah tanah dan menyembunyikan batu roh esensi yang mereka gali di tas penyimpanan mereka? Saya menyarankan Anda untuk tidak memendam pikiran seperti itu agar Anda tidak terbunuh. Kultivator tanpa hidung memperingatkan. Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Apakah orang datang untuk mencari tas penyimpanan setiap tahun? Dia memiliki banyak harta di tas penyimpanannya. Jika itu masalahnya, dia harus menyembunyikan tas penyimpanannya terlebih dahulu. Tidak terlalu. Siapa yang akan memiliki energi untuk mencari kita dari tahun ke tahun? Kultivator tanpa hidung berkata, sebelum memasuki tambang,
para ahli Earth Immortal akan campur tangan dan menyegel kesadaran dan tas penyimpanan kita dengan kesadaran roh mereka. Begitu kamu memasuki tambang bawah tanah, kamu bahkan tidak bisa mengambil apapun, apalagi menyembunyikannya di tas penyimpananmu. Tambang roh esens telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa ada celah untuk Anda eksploitasi? Petik 2. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berpikir untuk menyembunyikan esens Spirit Stone setelah memasuki tambang bawah tanah. Dia ingin menggunakan esens Spirit Stone untuk berkultivasi secara langsung. Bab 1918, saya akan menetapkan aturan. Penerjemah, Lege. Su Zimo mengikuti Earth Immortal ke Essence Spirit Mine di luar Glass City dengan pembudidaya tanpa hidung. Tambang roh esensi terletak di dekat puncak gunung di pegunungan Wuning dan merupakan tambang roh esensi ketujuh di bawah yurisdiksi Kota Kaca. Biasanya, setiap tambang roh esens akan memiliki banyak urat mineral dan seseorang dapat mulai mengumpulkan batu roh esens dengan menambang di sepanjang urat itu. Tentu saja, jumlah batu roh esens yang dikumpulkan dari setiap urat mineral bervariasi. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa mengumpulkan 10.000 esens Spirit Stone dari satu urat mineral. Tanda seru tanda seru. Jika seseorang tidak beruntung, mereka hanya akan bisa mengumpulkan lusinan batu roh esensi dari urat mineral. Ada 1000 ahli abadi bumi yang menjaga lingkungan tambang roh esensi ketujuh. Di antara mereka, bahkan ada ahli surga abadi yang menjaganya, jelas betapa Glass City menghargai Essence Spirit Mine. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang berani memasang desain di Essence Spirit Mines. Su Zimo dan pembudidaya tanpa hidung ditugaskan ke sebuah tambang. Memang, seorang ahli Earth Immortal datang sebelum mereka memasuki tambang dan menyegel Su Zimo dan tas penyimpanan serta kesadaran pembudidaya tanpa hidung dengan keterampilan rahasia. Sebenarnya, mengingat kultivasi Su Zimo saat ini, dia benar-benar mampu melepaskan diri dari segel kesadaran roh. Namun, itu juga akan membuat orang itu khawatir dan tidak perlu untuk itu. Setelah itu, orang itu melemparkan tas penyimpanan dan spatula batu giok ke Su Zimo dan pembudidaya tanpa hidung. 5.000 Essence Spirit Stone harus dibayar setahun sekali. Kata orang itu sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator tanpa hidung menjelaskan, batu Essence Spirit yang kami kumpulkan akan disimpan di tas penyimpanan ini. Spatula giok jenis ini adalah yang paling berguna bagi kita untuk pergi ke tambang. Su Zimo dan pembudidaya tanpa hidung mengikuti seutas tali dan memasuki tambang perlahan. Saat mereka berdua berkelana lebih dalam, lingkungan mereka menjadi semakin lembab dan gelap. Namun, mengingat alam kultivasi mereka, mereka masih bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas terlepas dari keadaannya. Lama kemudian, mereka berdua akhirnya mendarat di tanah. Meskipun disebut tambang, itu sangat luas. Ada banyak pembudidaya bolak-balik di bawah dan beberapa terowongan tambang muncul di sekitarnya. Di dalam, para pembudidaya melambaikan spatula batu giok dan menyekop pasir di terowongan tambang terus-menerus untuk mengumpulkan Essence Spirit Stone. Hehe, di tengah tambang, seorang pria kekar duduk di sana dengan berani. Dia memiliki ekspresi garang dan janggut yang tidak dicukur. Dia memelototi Su Zimo dan kultivator tanpa hidung yang turun dan tertawa aneh. Wow, 2 pendatang baru lagi. Su Zimo memperhatikan orang ini saat dia memasuki tambang. Dia adalah immortal hitam kelas 8. Termasuk mereka berdua, seharusnya ada sekitar 100 orang di tambang. Tiba-tiba, pembudidaya tanpa hidung mengirim transmisi suara, orang itu harus menjadi pemimpin tambang ini. Biasanya, kita harus membayarnya 50 Essence Spirit Stone dari Essence Spirit Stone yang kita kumpulkan setiap tahun. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah mengumpulkan 5.000 Essence Spirit Stone tanpa melakukan apapun. Para penjaga tambang di atas tidak akan ikut campur. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Kultivator tanpa hidung itu cemberut. Di bawah tambang gelap dan bahkan ada kemungkinan untuk menemukan beberapa hal acak. Para penjaga di atas semuanya sangat pintar. Siapa yang mau turun? Bahkan jika penjaga itu tahu, mereka hanya akan menutup mata. Su Zimo merenung sejenak dan matanya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Kultivator tanpa hidung memperingatkan, pemimpin tambang adalah yang terkuat dalam pertempuran di bawah tambang ini dan merupakan bos di sini. Lakukan apapun yang dia perintahkan untuk Anda lakukan. Biarkan saya menyarankan Anda untuk berperilaku sendiri dan tidak bermimpi menantangnya. Kalian berdua pendatang baru tahu aturan di sini, kan? Saat itu, pria kekar itu menyeringai dan bertanya sambil tersenyum. Kami melakukannya. Kultivator tanpa hidung segera menjawab.
Suzimo menatap pria kekar itu dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Pria kekar itu menyeringai dan menunjuk ke lusinan mayat yang hancur dan membusuk di sudut tidak jauh, berkata dengan dingin, selama ini, selalu ada orang yang menolak untuk didisiplinkan dan ingin menentang aturan yang saya tetapkan. Ini adalah hasil mereka. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Saya mengerti, saya mengerti. Kultivator tanpa hidung berkata dengan tergesa-gesa. Suzimo masih terdiam saat dia memelototi pria kekar itu, memikirkan hal lain. Menambang di tambang ini membutuhkan 5.000 esens spirit stone per tahun. Namun, dia harus menggunakan esens spirit stone untuk berkultivasi. Pasti akan ada konflik di antara keduanya. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk mengumpulkan esens spirit stone dan menyerahkannya kepada orang lain. Suzimo masih memikirkan bagaimana menangani masalah ini ketika dia menyadari bahwa solusinya ada di hadapannya. Ketika pembudidaya tanpa hidung melihat bahwa Suzimo tidak bijaksana, dia pergi dengan tergesa-gesa dan menjauhkan diri dari Suzimo, takut pria kekar itu akan salah paham bahwa mereka bersama. Yang mulia abadi, saya tidak mengenal orang ini. Kultivator tanpa hidung bahkan menjelaskan. Pria kekar itu mengibaskannya dan berdiri perlahan, tersenyum mengancam pada Suzimo. Lat, apakah kamu siap untuk mati? Kamu yang menetapkan aturan di sini. Suzimo tersenyum lembut. Senyumnya agak aneh, seolah-olah dia punya niat jahat. Betul sekali. Pria kekar itu mencengkeram tinjunya erat-erat dengan tatapan ganas. Seluruh tubuhnya tegang seperti macan tutul iblis yang bisa menyerang kapan saja. Siapapun yang terkuat akan dapat menetapkan aturan di sini. Suzimo bertanya lagi. Betul sekali. Sebelum pria kekar itu menyelesaikan kalimatnya, dia menyerang terlebih dahulu dan menerjang ke arah Suzimo. Melambaikan tangannya, dia meninju dan melepaskan bau darah yang sangat mengerikan yang menyesakkan. Dewa hitam yang memasuki tambang kesadarannya disegel dan tidak bisa menggunakan kekuatan suci atau seni dharma. Apa yang mereka lawan adalah fisik, ki darah, dan kekuatan tempur jarak dekat mereka. Pria kekar itu telah melunakkan tubuhnya sepanjang tahun dan menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Dia telah mendominasi tambang ini selama ribuan tahun dan tidak ada yang bisa menandinginya. Suzimo seperti cendekiawan lemah yang tidak dia anggap serius sama sekali. Ekspresi Suzimo tenang saat dia tersenyum lembut dan melangkah maju juga. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menekan pria kekar itu. The Great Chaos Essence Palem meledak. Bang! Tinju pria kekar itu bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo. Pria kekar itu bergidik dan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke lengannya. Lengan bajunya robek dan otot-otot di lengannya terasa sakit. Meskipun pria kekar itu adalah immortal hitam kelas 8 dan berspesialisasi dalam temperamen tubuh, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa mengalahkan tubuh sejati teratai hijau. Bahkan tanpa menggunakan ki darah, tubuh sejati teratai hijau bisa menekannya. Pria kekar itu mendengus dan mundur dengan tergesa-gesa. Seperti bayangan, Suzimo mendekat dan terus menekan pria kekar dengan Great Chaos Essence Palem. Pria kekar itu tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk membela. Bang! The Great Chaos Essence Palem mendarat di persimpangan lengannya. Pria kekar itu mengeluarkan tangisan tragis saat kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur di bawah kakinya, memanjang melewati lututnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan rasa sakit yang luar biasa di lengannya. The Great Chaos Essence Palem merobek lengan pria kekar itu dan terus menekan, menamparkan kepalanya. Sudah berakhir, disinilah aku mati. Pria kekar itu meratap dalam hati. Ketika telapak tangan mendarat di kepalanya, tiba-tiba ditarik dan melayang tanpa bergerak. Pria kekar itu juga tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu betul bahwa selama Suzimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, pikirannya akan hancur dan roh esensinya akan hancur. Kultivator tanpa hidung dan penambang di sekitarnya tertegun di tempat dengan ekspresi terkejut. Seluruh pertempuran baru saja dimulai dan berakhir sebelum banyak orang bisa bereaksi. Suara Suzimo terdengar perlahan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menetapkan aturan di sini. Previous. Bab 1919, 1000 tahun telah berlalu penerjemah, Lege. Apa yang kamu inginkan? Pria kekar itu panik ketika dia ditekan oleh Suzimo. Tambang itu gelap sepanjang tahun dan para ahli Earth Immortal di luar tidak akan turun ke sini. Oleh karena itu, komunitasnya sendiri terbentuk di bawah tambang. Jika Suzimo membunuhnya dan menggantikannya, tidak ada yang akan peduli dengan masalah ini. Tanda seru. Jika Anda berperilaku sendiri, saya akan mengampuni hidup Anda. Suzimo berkata dengan dingin, aku tidak punya banyak permintaan.
Bantu saya menyelesaikan 5.000 Essence Spirit Stone yang harus saya serahkan setiap tahun. Petik 2. Su Zimo datang ke tambang untuk berkultivasi. Jika dia membunuh pria kekar ini, dia tidak akan memiliki energi untuk mengelola 100 orang aneh di tambang di bawah ini. Sebaliknya, itu akan menyebabkan masalah. Pria kekar itu menghela napas lega dan ekspresinya melembut. Itu hanya tambahan 5.000 Essence Spirit Stone setahun, itu sangat sederhana. Ada lebih dari 100 orang di tambang. Selama dia menjarah lebih kejam, dia bisa mengumpulkan 5.000 Essence Spirit Stone. Rekan Taois, jangan khawatir. Serahkan 5.000 Essence Spirit Stone Anda setahun untuk saya. Petik 2. Pria kekar itu berkata dengan tegas. Su Zimo mengangguk. Satu hal lagi. Awasi di sini dan jangan biarkan siapapun memasuki terowongan tambang saya. Petik 2. Di bawah tambang, ada banyak terowongan tambang di segala arah. Beberapa terowongan tambang memiliki 2 atau 3 pembudidaya yang menambang bersama sementara yang lain memiliki lebih banyak orang. Su Zimo siap untuk berkultivasi di tambang ini dan tentu saja tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Tidak masalah. Pria kekar itu setuju dengan mudah. Kedua permintaan itu bukan apa-apa baginya. Mengamati sekelilingnya, tatapan Su Zimo tajam dan tidak ada pembudidaya di bawah tambang yang berani menatap matanya. Kultivator tanpa hidung merasakan penyesalan. Jika dia tahu bahwa cendekiawan yang tampaknya lemah ini memiliki metode seperti itu, dia tidak akan terburu-buru untuk memutuskan hubungan dengan orang ini. Tubuh sejati teratai hijau adalah yang paling sensitif terhadap ki surga dan bumi essence. Menutup matanya sejenak, Su Zimo berjalan menuju salah satu terowongan tambang yang masih dangkal. Pernah ada seorang kultivator yang menggali lebih dari 100 kaki ke dalam terowongan tambang ini dan mundur setelah tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Su Zimo merasakan surga dan bumi essence ki yang sangat kaya di terowongan tambang ini. Dengan spatula giok di tangannya, dia terus menggali terowongan tambang. Memang, hanya 30 kaki kemudian, dia menemukan batu roh esensi yang besar. Batu roh esensi itu beratnya 5 kilogram. Satu batu roh esensi adalah 500 gram. Namun, batu roh esensi ini dapat dipotong menjadi 10 batu roh esensi berukuran normal. Su Zimo sangat senang. Bahkan banyak ahli Earth Immortal yang menjaga di luar tidak akan bisa mendapatkan Essence Spirit Stone dengan mudah, apalagi di Dragon Abyss Star. Tanpa ragu, Su Zimo mengambil posisi lotus dan mencubit batu roh esensi masing-masing dengan kedua tangan. Dengan mengedarkan Prajna Nirvana Sutra, ia mulai memurnikan dan mengolahnya. Sama seperti itu, Su Zimo mengumpulkan Essence Spirit Stone dan berkultivasi pada saat yang sama. Batu roh esensinya tidak pernah habis dan dia berkultivasi setiap hari. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Selama bertahun-tahun, Su Zimo hampir tidak pernah meninggalkan terowongan tambang ini. Setiap tahun, Immortal Hitam kelas 8 yang kekar di luar akan membantunya membayar 5.000 Essence Spirit Stone. Seluruh fokusnya adalah pada kultivasi. Dengan bantuan tubuh sejati teratai hijau dan sutra Prajna Nirvana serta akumulasi sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, kultivasinya berkembang pesat. Setelah memasuki tambang selama 189 tahun, Su Zimo menerobos dan memasuki ranah esensi hitam level 8. Kecepatan kultivasi itu menakutkan. Bahkan paragon dan inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga dan sekte bangsawan akan kesulitan mencapai level itu. Su Zimo tidak pergi setelah menjadi Immortal Hitam kelas 8 dan terus berkultivasi di bawah tambang. Dia siap untuk berkultivasi menjadi Immortal Hitam kelas 9 sebelum membuat rencana lebih lanjut. Jika memungkinkan, dia bahkan siap untuk menerobos dari ranah Black Essence dan menjadi Earth Immortal. 771 tahun setelah dia memasuki tambang, Su Zimo memasuki ranah esensi hitam level 9. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya di tambang ini telah berubah batch demi batch. Banyak dari mereka tidak bisa bertahan. Namun, baik itu pembudidaya awal atau yang lebih baru, mereka tahu satu hal. Ada terowongan tambang di tambang yang dilarang dan tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah menjadi Immortal Hitam kelas 9, Su Zimo beristirahat selama beberapa hari dan tidak meninggalkan tempat ini. Sebagai gantinya, dia terus berkultivasi dan maju menuju alam Earth Essence. Hari ini, Su Zimo mengedarkan teknik kultivasi mentalnya sambil menyempurnakan Essence Spirit Stone. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan panggilan akrab di lubuk hatinya. Matanya terbuka lebar. Tubuh utama Martial Dao. Sebelumnya, dia menerima koneksi dari tubuh utama Martial Dao dan tersentak bangun.
Pada saat itu, dia membuat koneksi baru dengan tubuh utama marsial Dao. Tubuh sejati teratai hijau pernah melayang di lubang hitam untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu dan tidak tahu berapa lama dia telah berkeliaran di dalam. Hanya setelah dia membuat koneksi dengan tubuh utama marsial Dao, dia mendapatkan waktu yang akurat. Sudah 1000 tahun sejak tubuh sejati teratai hijau meninggalkan daratan Tianhuang dan tiba di dunia atas. Selama bertahun-tahun, setelah tubuh utama marsial Dao menyempurnakan tubuh sejati naga Phoenix dan menggabungkannya ke dalam dagingnya, dia terus berkultivasi. Kembali ketika banyak abadi turun, mereka meninggalkan banyak pil Essence Condensation dan Essence Spirit Stone untuk tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao telah berkultivasi ke level 5 dari tanah rahasia cincin takdir. Tubuh utama marsial Dao telah menciptakan jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dunia atas dan bawah dipisahkan dan sulit bagi tubuh sejati teratai hijau dan tubuh utama marsial Dao untuk bertemu. Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa level 5 Fate Ring marsial Dao Prime Body jelas tidak lebih lemah dari Grade 9 Black Immortal dalam hal kekuatan. Bahkan, itu bahkan mungkin melampaui tubuh sejati teratai hijau. Tubuh utama marsial Dao dan tubuh sejati teratai hijau adalah satu untuk memulai dan berasal dari asal yang sama. Dalam sekejap mata, banyak hal dipahami. Tripod penindas neraka. Su Zimo bergumam pelan. Ini adalah bagian penting dari informasi yang dia peroleh dari tubuh utama marsial Dao mengenai tripod persegi perunggu. 1000 tahun telah berlalu. Monyet, harimau roh, king, roh malam, rubah kecil, dan singa emas memilih untuk naik bersama dan meninggalkan daratan Tianhuang 300 tahun yang lalu. Teman-teman lama di masa lalu seperti Ming Zhen, Lin Xuanji, Demones Ji, Yan Beichen dan yang lainnya telah naik satu demi satu. Tentu saja, selama 1000 tahun terakhir, di antara para ahli yang memilih untuk naik, beberapa dari mereka mati di bawah kesengsaraan surgawi dan jiwa mereka tersebar. Salah satu hal yang mengejutkan daratan Tianhuang adalah kegagalan transendensi kesengsaraan Kaisar Mistik saat itu. Setelah Kaisar Mistik memilih penjaga istana baru untuk istana Kaisar Manusia, dia meninggalkan segalanya dan mulai menjalani transendensi kesengsaraan tanpa keterikatan apapun. Tanpa diduga, dia menyambut 3 dari 9 kesengsaraan surgawi dan mati pada akhirnya. 100 tahun yang lalu, transendensi kesengsaraan Bei Ming Sue menarik perhatian semua orang juga. Itu bukan hanya karena Bei Ming Sue adalah murid tertua dari Kaisar Bela Diri Abadi. Lebih dari itu karena sejak Kaisar Bela Diri Abadi naik, Bei Ming Sue adalah orang kedua dalam 1000 tahun yang menarik 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan berhasil naik. Marsial Dao berkembang di daratan Tianhuang. Setelah 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, Marsial Dao didorong ke batasnya dan sebanding dengan Tao Abadi, Buddha, dan Iblis. Faktanya, ada banyak pembudidaya dengan akar roh surga yang meninggalkan bakat yang dibawa oleh akar roh mereka dan memilih untuk mengolah Dao bela diri. Legenda Kaisar Bela Diri yang mendirikan daunnya dicatat oleh pendongeng dan menyebar ke seluruh dunia fana dan kultivasi, diturunkan oleh semua orang. Setiap tahun, banyak pembudidaya akan pergi ke kota kecil di wilayah utara untuk mengenang masa lalu dan melihat sekilas pemandangan aneh pohon bunga persik dan pegunungan yang mekar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ada keberadaan yang benar-benar menakutkan yang tersembunyi di kedalaman hutan bunga persik. Bab 1920, Kaisar Besar Tak Terbatas Penerjemah, Lege. Karena kelahiran Kaisar Bela Diri Abadi, kota Ping yang dianggap oleh seluruh dunia kultivasi sebagai asal dan tempat suci Dao bela diri. Selama 1000 tahun terakhir, kota kecil ini telah menghasilkan banyak pembudidaya yang mengolah marsial Dao. Beberapa dari mereka bahkan telah mendirikan sekte mereka sendiri di daratan Tianhuang dan tumbuh menjadi sosok perkasa. Namun, tidak peduli bidang kultivasi orang-orang itu, mereka akan kembali normal ketika mereka kembali ke kota Pingyang. Ada tempat di kota Pingyang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ini adalah tempat di mana Kaisar Bela Diri berkultivasi di masa lalu. Di halaman yang tidak mencolok, pohon bunga persik tumbuh di tengah. Daunnya rimbun dan bunga persik bersinar terang, menyelimuti halaman dengan damai. Meskipun Kaisar Bela Diri Abadi telah naik selama 1000 tahun, tidak ada yang datang untuk menghancurkan kedamaian di sini. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang telah tinggal di kediaman ini selama 1000 tahun terakhir. Di bawah pohon bunga persik, seorang pria duduk dalam posisi lotus. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia memiliki fitur yang halus, dia memancarkan aura yang unik, seolah-olah dia berada di atas alam fana.
Pria itu menatap telapak tangannya dengan tatapan yang jelas. 4 api seukuran ibu jari bersinar di telapak tangannya yang indah, api roh bela diri, api karma teratai merah, api kesengsaraan, api naga Phoenix. 4 bola api menari-nari di telapak tangannya seperti 4 roh dan berputar-putar di ujung jarinya dengan gesit. 5 lingkaran cahaya ungu misterius muncul di belakang pria itu, membuatnya tampak seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Tubuh utama Martial Dao. Dalam 1000 tahun, tubuh utama Martial Dao menyatu dengan garis keturunan naga Phoenix dan membuat terobosan lain, dia sudah berada di level 5 dari ranah cincin takdir. Saat itu, banyak penyihir ranah esensi hitam turun. Menurut penilaian badan utama Martial Dao, kekuatan tempur cincin takdir level 5 jelas tidak lebih lemah dari penyihir hitam manapun dan jelas berada di puncak alam esensi hitam. Tiba-tiba, celah muncul di ruang di sampingnya. Tubuh utama Martial Dao tahu siapa itu bahkan tanpa melihat. Kamu kembali. Tubuh utama Martial Dao berkata dengan lembut. Seorang anak laki-laki dengan kemeja putih berjalan keluar dari air mata dimensi dan membungkuk ke tubuh utama Martial Dao. Tuan muda. Wajah anak laki-laki itu berwarna merah muda dan matanya hitam dan jernih. Waktu tidak meninggalkan bekas padanya, itu adalah Tao Yao. Perasaan Tao Yao dibuka oleh Dai Yue dan dia memperoleh warisan Su Zimo. Bakatnya mengejutkan dan alam kultivasinya telah lama mencapai alam Mahayana di mana ia bisa naik kapan saja. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak mau pergi dan telah menjaga tubuh utama Martial Dao. Bagaimana dengannya? Tubuh utama Martial Dao menyingkirkan api di telapak tangannya dan bertanya. Aku telah mengirim buah persik abadi dan ramuan yang kamu temukan. Meskipun Sister Yaoxue memakannya. Pada saat itu, Tao Yao ragu-ragu sejenak. Umur hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat karena suatu alasan. Tubuh utama Martial Dao mengerutkan kening. Alasan utama mengapa dia tinggal di daratan Tianhuang dan tidak naik adalah karena dia khawatir dengan beberapa teman lama di sini. Salah satunya adalah Yaoxue. Mereka berdua memiliki masa lalu tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Meskipun masa lalu itu tidak sepenuhnya tak terlupakan, Su Zimo mengingat semuanya. Di dalam hatinya, Yaoxue berbeda dari yang lain. Selama bertahun-tahun, ranah kultivasi Yaoxue masih berada di ranah Void Reversion. Tubuh utama Martial Dao pernah melakukan perjalanan melalui daratan Tianhuang dan bahkan mencari simpul spasial untuk menembus penghalang daratan Tianhuang dan menuju ke cabai kecil lainnya untuk mencari ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia menyerahkan semua ramuan ke Tao Yao sehingga dia bisa membawanya ke Yaoxue. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk muncul adalah karena dia berharap Yaoxue dapat memutuskan masa lalunya dan memulai hidup baru. Sebagai permaisuri Kekaisaran Zhou Agung, Yaoxue memiliki status yang mulia dan luar biasa. Ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik, dia memiliki banyak pelamar. Awalnya, badan utama Martial Dao bermaksud pergi ketika Yaoxue menikah. Namun, Yaoxue telah sendirian selama 1000 tahun terakhir. Tao Yao mengunjungi Yaoxue berkali-kali dan mengirim ramuannya. Dia bahkan menjelaskan dan memberikan dao padanya. Namun, selama bertahun-tahun, ranah kultivasi Yaoxue tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Bahkan tubuh utama Martial Dao tidak dapat memahaminya. Umur dari Void Reversion lebih dari 5000 tahun. Yaoxue telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Yaoxue memiliki akar roh surga. Meskipun bakatnya tidak bisa dianggap tak tertandingi, itu jauh melampaui orang biasa. Ditambah dengan bimbingan seorang ahli tingkat atas seperti Tao Yao, seharusnya ada beberapa kemajuan dalam kultivasinya. Tuan muda, saya dapat merasakan bahwa Sister Yaoxue tidak melupakan Anda selama ini. Tao Yao berkata, setiap kali saya mengunjunginya, saat itulah dia paling bahagia. Dia bahkan menanyakan banyak hal tentangmu. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengunjunginya? Tao Yao mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Tubuh utama Martial Dao terdiam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas secara internal dan menggelengkan kepalanya. Suatu hari, dia akan pergi. Dalam hal ini, lebih baik tidak melihatnya. Tubuh utama Martial Dao menutup matanya untuk waktu yang lama dan melupakan masalah ini untuk saat ini. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan tiba-tiba mengeluarkan setetes darah merah. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan dan bahkan memancarkan fluktuasi kekuatan hidup yang kuat. Ada kesadaran roh dalam setetes darah itu, serigala surgawi. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Martial Dao telah menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dan tidak pernah memperhatikan serigala surgawi, hampir melupakan keberadaannya.
Hanya ketika dia menjalin hubungan dengan tubuh sejati teratai hijau, dia ingat bahwa ada darah seperti itu dari dunia atas di tas penyimpanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika serigala surgawi melihat tubuh utama Martial Dao, dia tiba-tiba menjadi gugup. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa aura orang ini menjadi lebih menakutkan dan kuat setelah 1000 tahun. Saat itu, orang ini memanggil 3 bola api dan menyiksanya begitu parah hingga dia ingin mati. Itu tak terlupakan. Ceritakan tentang asal-usul tripod penekan neraka. Tubuh utama Martial Dao memelototi darah di telapak tangannya dan bertanya perlahan. Aku benar-benar tidak ingat. Serigala surgawi menjawab. Baiklah, aku akan membantumu. Ekspresi tubuh utama Martial Dao tidak berubah saat 4 bola api muncul di telapak tangannya. 4 bola api terjalin ke dalam sangkar dan menjebak serigala surgawi di dalamnya. Mereka membakar dengan marah dan melepaskan kekuatan membakar yang sangat menakutkan yang sepertinya bisa membakar segalanya. Bahkan sebuah lubang raksasa dibakar di ruang di telapak tubuh utama Martial Dao. Meskipun telapak tubuh utama Martial Dao sudah dalam kehampaan, arus liar di kehampaan tidak bisa memadamkan 4 bola api. 3 bola api hampir merenggut nyawa serigala surgawi. Saat keempat bola api terbakar, serigala surgawi mengeluarkan teriakan tragis. Mendesis. Di bawah panasnya api, setetes darah mengeluarkan suara aneh dan mengeluarkan asap hijau. Kekuatan hidup dalam darahnya berkurang dengan cepat. Pada tingkat ini, setetes darah akan dibakar menjadi ketiadaan oleh 4 bola api dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku akan bicara, aku akan bicara. Serigala surgawi menjerit berulang kali. Api dari tubuh utama Martial Dao sedikit mengalah tetapi tidak menghilang. Serigala surgawi berkata dengan tergesa-gesa, saat itu, seorang ahli tertinggi lahir di biara-biara Buddha. Untuk menekan banyak iblis jahat, ahli itu memurnikan dagingnya menjadi api penyucian. Untuk menekan api penyucian, ahli ini menciptakan senjata tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam tripod, ada tabu mistik klasik dari biara-biara Buddha, Prajna Nirvana Sutra. Keempat dinding tripod menyatu dengan jiwa dari 4 binatang suci, menyebabkan kekuatan tripod penekan neraka meningkat secara signifikan. Gelar daunnya adalah tak terbatas dan dia dikenal di seluruh dunia sebagai Kaisar Agung tak terbatas. Previous. Bab 1920, Kaisar Besar tak terbatas. Penerjemah, Lege. Karena kelahiran Kaisar Bela Diri Abadi, kota Ping yang dianggap oleh seluruh dunia kultivasi sebagai asal dan tempat suci Dao Bela Diri. Selama 1000 tahun terakhir, kota kecil ini telah menghasilkan banyak pembudidaya yang mengolah Martial Dao. Beberapa dari mereka bahkan telah mendirikan sekte mereka sendiri di daratan Tianhuang dan tumbuh menjadi sosok perkasa. Namun, tidak peduli bidang kultivasi orang-orang itu, mereka akan kembali normal ketika mereka kembali ke kota Pingyang. Tanda seru tanda seru. Ada tempat di kota Pingyang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ini adalah tempat di mana Kaisar Bela Diri berkultivasi di masa lalu. Di halaman yang tidak mencolok, pohon bunga persik tumbuh di tengah. Daunnya rimbun dan bunga persik bersinar terang, menyelimuti halaman dengan damai. Meskipun Kaisar Bela Diri Abadi telah naik selama 1000 tahun, tidak ada yang datang untuk menghancurkan kedamaian di sini. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang telah tinggal di kediaman ini selama 1000 tahun terakhir. Di bawah pohon bunga persik, seorang pria duduk dalam posisi lotus. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia memiliki fitur yang halus, dia memancarkan aura yang unik, seolah-olah dia berada di atas alam fana. Pria itu menatap telapak tangannya dengan tatapan yang jelas. 4 api seukuran ibu jari bersinar di telapak tangannya yang indah, api roh bela diri, api karma teratai merah, api kesengsaraan, api naga phoenix. 4 bola api menari-nari di telapak tangannya seperti 4 roh dan berputar-putar di ujung jarinya dengan gesit. 5 lingkaran cahaya ungu misterius muncul di belakang pria itu, membuatnya tampak seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Tubuh utama Martial Dao. Dalam 1000 tahun, tubuh utama Martial Dao menyatu dengan garis keturunan naga Phoenix dan membuat terobosan lain, dia sudah berada di level 5 dari ranah cincin takdir. Saat itu, banyak penyihir ranah esensi hitam turun. Menurut penilaian badan utama Martial Dao, kekuatan tempur cincin takdir level 5 jelas tidak lebih lemah dari penyihir hitam manapun dan jelas berada di puncak alam esensi hitam. Tiba-tiba, celah muncul di ruang di sampingnya. Tubuh utama Martial Dao tahu siapa itu bahkan tanpa melihat. Kamu kembali. Tubuh utama Martial Dao berkata dengan lembut. Seorang anak laki-laki dengan kemeja putih berjalan keluar dari air mata dimensi dan membungkuk ke tubuh utama Martial Dao.
Tuan muda. Wajah anak laki-laki itu berwarna merah muda dan matanya hitam dan jernih. Waktu tidak meninggalkan bekas padanya, itu adalah Tao Yao. Perasaan Tao Yao dibuka oleh Dai Yue dan dia memperoleh warisan Su Zimo. Bakatnya mengejutkan dan alam kultivasinya telah lama mencapai alam Mahayana di mana ia bisa naik kapan saja. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak mau pergi dan telah menjaga tubuh utama Martial Dao. Bagaimana dengannya? Tubuh utama Martial Dao menyingkirkan api di telapak tangannya dan bertanya. Aku telah mengirim buah persik abadi dan ramuan yang kamu temukan. Meskipun Sister Yaoxue memakannya. Pada saat itu, Tao Yao ragu-ragu sejenak. Umur hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat karena suatu alasan. Tubuh utama Martial Dao mengerutkan kening. Alasan utama mengapa dia tinggal di daratan Tianhuang dan tidak naik adalah karena dia khawatir dengan beberapa teman lama di sini. Salah satunya adalah Yaoxue. Mereka berdua memiliki masa lalu tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Meskipun masa lalu itu tidak sepenuhnya tak terlupakan, Su Zimo mengingat semuanya. Di dalam hatinya, Yaoxue berbeda dari yang lain. Selama bertahun-tahun, ranah kultivasi Yaoxue masih berada di ranah Void Reversion. Tubuh utama Martial Dao pernah melakukan perjalanan melalui daratan Tianhuang dan bahkan mencari simpul spasial untuk menembus penghalang daratan Tianhuang dan menuju ke cabai kecil lainnya untuk mencari ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia menyerahkan semua ramuan ke Tao Yao sehingga dia bisa membawanya ke Yaoxue. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk muncul adalah karena dia berharap Yaoxue dapat memutuskan masa lalunya dan memulai hidup baru. Sebagai permaisuri Kekaisaran Zhou Agung, Yaoxue memiliki status yang mulia dan luar biasa. Ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik, dia memiliki banyak pelamar. Awalnya, badan utama Martial Dao bermaksud pergi ketika Yaoxue menikah. Namun, Yaoxue telah sendirian selama 1000 tahun terakhir. Tao Yao mengunjungi Yaoxue berkali-kali dan mengirim ramuannya. Dia bahkan menjelaskan dan memberikan Dao padanya. Namun, selama bertahun-tahun, ranah kultivasi Yaoxue tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Bahkan tubuh utama Martial Dao tidak dapat memahaminya. Umur dari Void Reversion lebih dari 5000 tahun. Yaoxue telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Yaoxue memiliki akar roh surga. Meskipun bakatnya tidak bisa dianggap tak tertandingi, itu jauh melampaui orang biasa. Ditambah dengan bimbingan seorang ahli tingkat atas seperti Tao Yao, seharusnya ada beberapa kemajuan dalam kultivasinya. Tuan muda, saya dapat merasakan bahwa Sister Yaoxue tidak melupakan Anda selama ini. Tao Yao berkata, setiap kali saya mengunjunginya, saat itulah dia paling bahagia. Dia bahkan menanyakan banyak hal tentangmu. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengunjunginya? Tao Yao mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Tubuh utama Martial Dao terdiam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas secara internal dan menggelengkan kepalanya. Suatu hari, dia akan pergi. Dalam hal ini, lebih baik tidak melihatnya. Tubuh utama Martial Dao menutup matanya untuk waktu yang lama dan melupakan masalah ini untuk saat ini. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan tiba-tiba mengeluarkan setetes darah merah. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan dan bahkan memancarkan fluktuasi kekuatan hidup yang kuat. Ada kesadaran roh dalam setetes darah itu, serigala surgawi. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Martial Dao telah menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dan tidak pernah memperhatikan serigala surgawi, hampir melupakan keberadaannya. Hanya ketika dia menjalin hubungan dengan tubuh sejati teratai hijau, dia ingat bahwa ada darah seperti itu dari dunia atas di tas penyimpanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika serigala surgawi melihat tubuh utama Martial Dao, dia tiba-tiba menjadi gugup. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa aura orang ini menjadi lebih menakutkan dan kuat setelah 1000 tahun. Saat itu, orang ini memanggil 3 bola api dan menyiksanya begitu parah hingga dia ingin mati. Itu tak terlupakan. Ceritakan tentang asal-usul tripod penekan neraka. Tubuh utama Martial Dao memelototi darah di telapak tangannya dan bertanya perlahan. Aku benar-benar tidak ingat. Serigala surgawi menjawab. Baiklah, aku akan membantumu. Ekspresi tubuh utama Martial Dao tidak berubah saat 4 bola api muncul di telapak tangannya. 4 bola api terjalin ke dalam sangkar dan menjebak serigala surgawi di dalamnya. Mereka membakar dengan marah dan melepaskan kekuatan membakar yang sangat menakutkan yang sepertinya bisa membakar segalanya. Bahkan sebuah lubang raksasa dibakar di ruang di telapak tubuh utama Martial Dao. Meskipun telapak tubuh utama Martial Dao sudah dalam kehampaan, arus liar di kehampaan tidak bisa memadamkan 4 bola api.
3 bola api hampir merenggut nyawa serigala surgawi. Saat keempat bola api terbakar, serigala surgawi mengeluarkan teriakan tragis. Mendesis. Di bawah panasnya api, setetes darah mengeluarkan suara aneh dan mengeluarkan asap hijau. Kekuatan hidup dalam darahnya berkurang dengan cepat. Pada tingkat ini, setetes darah akan dibakar menjadi ketiadaan oleh 4 bola api dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku akan bicara, aku akan bicara. Serigala surgawi menjerit berulang kali. Api dari tubuh utama Martial Dao sedikit mengalah tetapi tidak menghilang. Serigala surgawi berkata dengan tergesa-gesa, saat itu, seorang ahli tertinggi lahir di biara-biara Buddha. Untuk menekan banyak iblis jahat, ahli itu memurnikan dagingnya menjadi api penyucian. Untuk menekan api penyucian, ahli ini menciptakan senjata tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam tripod, ada tabu mistik klasik dari biara-biara Buddha, Prajna Nirvana Sutra. Keempat dinding tripod menyatu dengan jiwa dari 4 binatang suci, menyebabkan kekuatan tripod penekan neraka meningkat secara signifikan. Gelar daunnya adalah tak terbatas dan dia dikenal di seluruh dunia sebagai Kaisar Agung tak terbatas.